Halo, nama saya Sela Ferbianti. Kalian bisa memanggilnya dengan Bu Sela. Pertemuan kita kali ini, murid-murid akan belajar mengenai materi cerpen atau cerita pendek. Sebelum pembelajaran, Ibu mau bertanya, apakah murid-murid sudah pernah membuat cerpen? Atau kalau belum ya? Kira-kira cerpen itu apa sih? Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Tetap fokus dan disimak terus. Cerita pendek pastinya sudah familiar sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Beragam cerita pernah kita baca di buku, majalah, atau tabloid. Namun, apakah murid-murid tahu apa sih cerpen itu? Nah, cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Selain itu, cerpen juga hanya memuat satu alur cerita. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10-30 menit. Maka dari itu, cerpen sering juga disebut sebagai cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Biasanya, cerpen mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Tema cerpen berasal dari persoalan keseharian hingga renungan yang dipotret dari kehidupan nyata. Namun, tokoh dan latar bisa direkayasa demi kepentingan keindahan cerita sekaligus membedakannya dari teks pengalaman nyata. Bagaimana murid-murid? Sudah paham pengertian apa itu tentang cerpen? Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks cerpen. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi pada cerpen berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerita pendek tersebut yang menjawab pertanyaan tentang kapan, di mana, serta bagaimana. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi ini yang menggambarkan plot cerita. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi yang menuju pada klimaks. Dalam evaluasi, konflik sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju ke tahap akhir. Yang keempat ada resolusi. Resolusi adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dan yang terakhir ada koda. Pengertian koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa kita dapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik pembaca setelah membaca teks cerpen. Penjelasan selanjutnya tentang unsur cerpen. Ada dua unsur dalam cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Apakah murid-murid sudah pernah mendengar tentang kedua unsur tersebut? Apakah belum pernah mendengar sama sekali? Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik dan intrinsik? Mari kita pelajari ke materi berikutnya. Murid-murid sudah memahami tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen. Kali ini kita akan memahami lebih dalam mengenai unsur intrinsik. Terdapat 7 macam yang termasuk ke dalam unsur intrinsik. Yang pertama, ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi, romansa, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Ada 3 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan memiliki sifat yang baik. Yang kedua ada tokoh antagonis.
Tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Yang ketiga ada tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Watak diberikan dapat berupa gambaran dari sebuah ucapan, pemikiran, pandangan dalam melihat suatu masalah. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita yang ada dalam cerpen. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya ada tahapan perkenalan, selanjutnya tahap penanjakan, selanjutnya tahap klimaks, kemudian anti klimaks, dan penyelesaian. Ada pula 3 macam alur yang kerap kali digunakan oleh para penulis, yakni yang pertama alur maju. Alur ini digambarkan jalan cerita yang menjadi urutan dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik dan terakhir penyelesaian. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Selanjutnya ada alur mundur. Di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak runtut. Biasanya penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Selanjutnya ada alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Yang kelima ada latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama ada latar tempat, yaitu lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Selanjutnya ada latar waktu, berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa tersebut diceritakan. Yang keenam ada sudut pandang, merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, yaitu aku merupakan tokoh utama, dan tokoh utama sebagai pelaku sampingan, yaitu aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu menjadi tokoh utama, dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, dia menceritakan orang lain. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Nah, murid-murid sudah memahami tentang unsur intrinsik dalam cerpen. Kali ini kita akan mendalami lebih dalam lagi tentang unsur ekstrinsik dalam cerpen. Seperti yang sudah diketahui, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Akan tetapi, secara tidak langsung, unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen loh. Unsur ekstrinsik cerpen diantaranya ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam pembuatan cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, diantaranya adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, diantaranya adalah riwayat hidup penulis. Pada bagian ini berisikan tentang biografi pengarang secara menyeluruh. Faktor ini dapat mempengaruhi pengarang dalam mengarang cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dari pengarang itu sendiri. Yang kedua, ada kondisi psikologis.
Pada kondisi psikologis pengarang meliputi mood dan motivasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis dalam ceritanya. Contohnya seperti jika pengarang sedang dalam keadaan sedih, dia akan membuat sebuah cerpen yang menceritakan sedih juga. Yang ketiga, ada aliran sastra penulis. Aliran sastra berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang guna menceritakan sebuah cerita dalam cerpen tersebut. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Nilai tersebut ada nilai agama, sosial, moral, dan nilai budaya. Nilai agama berkaitan dengan pelajaran agama yang akan dipetik dalam teks cerpen. Yang kedua, nilai sosial berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen, nilai moral bisa berupa nilai moral negatif atau nilai moral positif. Kemudian ada nilai budaya, nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi adat istiadat. Itulah tadi yang termasuk ke dalam unsur-unsur ekstrinsik dalam cerpen. Semoga dipahami ya. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Inilah yang termasuk fungsi dalam cerpen. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberian pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi pembaca. Yang keempat, ada fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, ada fungsi religiusitas. Fungsi religiusitas yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Meskipun cerpen hanya memiliki kisah yang singkat, akan tetapi memiliki makna dan pengetahuan yang terkandung dalam sebuah cerpen. Biasanya, cerpen memberikan nilai positif yang dapat diambil oleh pembacanya. Dengan begitu, nilai positif tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana murid-murid? Materi demi materi telah Ibu paparkan. Semoga bermanfaat dan bisa diterima ya. Oh iya, untuk evaluasi, Ibu memberikan sebuah penugasan nih. Jadi, silahkan klik link yang sudah Ibu cantumkan pada deskripsi video YouTube ini, atau bisa juga klik link di kolom komentar YouTube yang sudah disematkan ya. Kalian akan diarahkan ke laman web Quizizz sebagai bahan refleksi dari apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan kita tentang cerpen. Selamat mengerjakan! Terima kasih sudah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan ya. Kalian hebat. Ibu yakin murid-murid dapat mengerjakan refleksi tersebut dengan nilai sempurna. Setelah memahami materi, kira-kira kalian tertarik untuk menulis cerpen tidak? Semoga tertarik ya. Menurut pendapat kalian, menulis cerpen itu susah apa mudah sih? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jika ada pertanyaan mengenai materi ini, kalian bisa langsung komen atau kirim ke email yang sudah Ibu terapkan di bawah ini. Sampai jumpa di lain materi.